Jadi, selamat halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sistem router OS pada virtual machine. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus disiapkan tentu saja virtual box-nya untuk bisa kita menjalankan virtual machine-nya. Nah, di sini download saja, silahkan download dari virtualbox.org wiki/downloads. Nanti di sini ada beberapa yang bisa dipilih, pilih saja sesuai dengan sistem OS yang dimiliki masing-masing. Karena saya mempunyai sistem OS yaitu Windows, maka saya menginstal Windows hostnya. Kalau misalnya sudah di-download, maka tinggal dijalankan dan diinstal saja. Nanti akan kalau sudah install, baru kita mulai. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya. Berikutnya, tentunya langkah pertama yaitu kita harus ke website Mikrotik. Dari sini ada mikrotik.com, akses saja bagian downloads. Nanti karena kita mau menginstal router, maka kita masuk ke bagian router OS. Nah, di sini ada beberapa arsitektur. Cuman untuk yang saya kan Windows itu umumnya kan yang x86. Jadi pilih saja x86. Lalu di sini ada ISO. Nah, ini saya merupakan salah satu caranya. Ada juga cara kedua yaitu menggunakan VDI. Nah, untuk yang extension VDI itu installnya lebih cepat dan juga lebih secara langsung dibandingkan yang menggunakan ISO ini. Nah, kalau menggunakan cara VDI tentu saja kita harus download terlebih dahulu file VDI-nya. Nah, kita balik ke atas, kita lalu masuk ke yang CHR. Nah, di bagian CHR maka ada yang namanya VDI. Nah, tinggal diklik nanti akan langsung otomatis download. Nah, saya sudah download keduanya, yaitu ada Mirkotik yang ISO-nya dan juga ada yang zip-nya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginstal yang VDI. Nah, kalau VDI kan karena tadi kita sudah mendownload zip-nya, maka yang pertama kita ekstrak dulu di sini. Nah, nanti maka akan muncul kalau kita lihat kan isinya kan CHR. Nah, nanti tinggal dicari saja CHR. Nah, ini CHR 728 VDI. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke VirtualBox-nya. Dan ini untuk tampilan VirtualBox-nya. Nah, kita bikin yang baru. Contohnya ini router 1 ya. Router 1. Nah, lihat router 1 namanya bebas, mau namanya apapun. Nah, karena kita menggunakan VDI, sebelum itu jangan lupa untuk OS-nya kita gunakan yang Linux dan juga yang 64. Nah, untuk ISO-nya kita nggak pakai karena kita tidak menggunakan ISO. Lalu next, nah di sini alokasinya kita pakai 64 juga tidak masalah. Tapi lebih bagus pakai 256 aja untuk base memorinya. Nah, ini kita pakai 64. Terus berikutnya tinggal di next saja. Ini kalau misalnya ini sudah di next juga. Kalau sudah maka tinggal finish. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya untuk bagian storage ini kan empty, makanya kita tambahkan dulu. Kita masukkan hard disk, add. Nah, kita masukkan yang tadi yang sudah di download, yaitu yang CHR. Kita open, lalu kita pilih choose. Nah, maka akan muncul seperti ini.
Nah, nanti untuk yang empty dibiarkan saja. Nanti kalau sudah tinggal di oke. Nanti tinggal dijalankan. Begitu, tinggal tunggu saja. Nah, ini bakal keluar load system. Nah, di sini kita tunggu. Untuk pertama kali mungkin memang agak lama, jadi bersabar dulu saja. Nah, di sini akan muncul. Lalu kita masukkan ke misalnya admin password. Nah, maka akan muncul oke untuk mikrotiknya. Nah, ini kita power off lagi. Nah, itu untuk cara pertama. Cara kedua yaitu menggunakan yang ISO. Nah, kita new lagi. Misalnya router 2. Nah, untuk ISO-nya kita masukkan yang ISO-nya yaitu yang ini. Kita buka. Nah, ini jangan lupa ada yang 64. Soalnya kalau tidak bukan yang 64 itu bakal bentrok, karena untuk yang sistem saya tuh umumnya, yang apalagi yang Windows umumnya tuh yang X64 gitu dibandingkan X32. Soalnya kalau kita tidak membeli X64 itu defaultnya bakal X32. Lalu ke bawah itu specify virtual hard disk. Ini pastikan itu ininya VDI. Kemudian ininya biarkan saja sisanya. Cuman pastikan ini VDI. Kalau sudah, kita finish. Nah, ini sudah finish kan. Kemudian kita tinggal di startkan saja. Nah, di sini nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini untuk instalasi atau pembuatan si file VDI-nya berdasarkan dari file ISO-nya. Nah, sekarang karena kita hanya ingin untuk yang sistemnya saja, kita arahkan ke sistem seperti ini. Lalu kita masukkan, lalu kita klik I. Nah, ini kita hapus saja dalamnya supaya bisa lebih clean. Nah, ini tinggal tunggu saja untuk formatting router OS-nya. Nanti kalau misalnya mau yang install yang ekstra-ekstra juga bisa gitu. Tinggal dipilih aja dari yang pilihan tadi yang di atas ini. Kita tunggu dulu sampai ini 100. Nah, kalau sudah, dia akan install sistemnya di file VDI-nya. Nah, kalau sudah, ini di enter saja. Dan nanti bakal reboot.
Nah, kalau memang ribut kan seperti restart, maka dia akan balik lagi seperti ini. Nah, kalau ini sudah, kita bisa close saja, lalu kita power off saja. Lalu kita ke bagian setting, ke bagian storage. Nah, untuk yang kan sudah terbuat tuh router 2.vdi-nya. Nah, ini bisa kita hilangkan saja, remove attachment. Oke, kalau sudah tinggal di start. Kita tunggu. Nanti akan munculkan load system sama seperti yang router yang sebelumnya. Nah, jadi bedanya tuh mungkin kalau dijelaskan, kalau pakai VDI itu lebih simple karena memang sudah ada si file hard disknya, yaitu si file VDI-nya. Nah, kalau yang ISO ini, itu kalau misalnya kita tidak punya file VDI-nya, kita bisa menggunakan ISO untuk membuat si file hard disk VDI-nya. Nah, di sini kalau sudah selesai maka akan munculnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu duduk bagian login. Kita masukkan saja untuk loginnya, lalu juga passwordnya. Nah, nanti bakal keluar juga sama seperti itu. Jadi begitu untuk menginstal router OS. Di sini menggunakan MikroTik pada VirtualBox Machine. Itu yang tadi seperti sudah saya jelaskan, ada dua cara, yaitu satu menggunakan file VDI, atau lagi menggunakan file ISO. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton.